Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Tanah Tua. Cerita ini ditulis oleh LG Panasea. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Tanah Tua. Si keluar dari kamar. Tubuhnya kelojotan, perlahan ia tertarik ke atas. Kedua tangannya berusaha melepaskan tangan sosok itu dari lehernya. Neil. Sosok itu justru semakin kuat. Jesse berusaha melepaskan badan dengan menendang-nendang di udara. Matanya terasa sangat perih. Badan Jesse terhempas di lantai dengan keras. Badannya kembang kempis. Dia terbatuk, lidahnya terjulur. Belum sampai di situ, sosok itu menjabak rambutnya. Jesse meringis, tubuhnya terseret dan terbanting lagi di pinggir tembok. Sosok itu menyeringai. Suara Jesse tersangkut di tenggorokan. Dia menggapai-gapai udara kosong. Pegang tanganku. Jesse mendengar suara itu. Ia tidak melihat dengan jelas sosok lain yang ikut datang di hadapannya saat ini, karena rasanya yang hampir mati. Jesse langsung menggenggam tangan sosok yang baru datang itu. Ia berteriak kencang saat rambutnya dijambak, sedang tangannya berusaha terus berpegang pada sosok satunya. Kak Jesse. Amel membuka pintu kamar. Kedua sosok itu hilang meninggalkan kabut hitam dan terbawa angin. Amel sempat melihat sosok menyeramkan yang telah melukai kakaknya. Amel. Mata Jesse masih terpejam. Ia mencoba memastikan bahwa suara tadi adalah suara adiknya. Iya kak, ini Amel. Amel langsung mendekap kakaknya. Suasana mencekam itu perlahan hilang digantikan rintikan hujan malam yang tiba-tiba saja datang. Kedua kakak beradik itu saling berpelukan erat seolah tidak ingin dilepaskan. Mereka tak sadar sosok menyeramkan tadi masih memandangi mereka di balik jendela yang tertutup kain putih itu. Ia menatap dengan tajam seolah menyimpan rasa dendam. Malam masih sedikit mencekam. Sejak kejadian yang menimpa kakaknya tadi, Amel melihat jam di ponselnya. Waktunya sudah menunjukkan pukul 23:45. Di luar, angin terus berhembus seolah memaksa untuk masuk melalui celah-celah kecil dari kamar. Sementara itu, Amel masih terjaga. Ia duduk di kursi belajar. Sesekali ia melirik kakaknya yang sudah tidur pulas. Jesse masih terlihat pucat dan sayu meski ia sudah tertidur. Selama hidupnya memang baru di rumah baru ayahnya sang kakak merasakan hal seperti ini. Wajar jika Jesse masih sering merasa kaget bahkan tidak sadarkan diri setelahnya. Perlahan rasa kantuk mulai menyerang. Ia berusaha untuk tidak menutup mata. Ia takut dengan kondisi kakaknya. Setidaknya menunggu sampai pukul 2 pagi untuk Amel bisa tidur. Namun ia tidak dapat menahan. Mata Amel perlahan tertutup. Ia memejamkan mata dengan nyenyak. Tak sadar jendela kamar terbuka. Gorden berkibar tatkala angin dari luar berhasil masuk. Udara dingin langsung menyelimuti satu ruangan tersebut. Amel dan Jesse masih terlihat pulas dengan tidurnya. Mereka tidak sadar ada bayangan yang juga ikut masuk ke dalam kamar bersama angin malam. Bayangan itu perlahan terlihat jelas membentuk sosok yang tadi menemui Jesse. Sosok itu berjalan gontai dengan jarak kaki ke lantai setinggi 1 hasta. Darah kental menetes dari kaki sosok itu. Lantai kamar juga ikut basah bersamaan dengan kedatangan sosok seram tersebut. Amel masih saja tertidur pulas padahal sosok itu sudah berada di sampingnya. Dengan tangannya yang terlihat pucat kehitaman, sosok itu mengelus rambut Amel perlahan. Amel terlihat sedikit bergerak.
Tangannya memegang rambut, ia terbangun dan sadar rambutnya sedikit basah. Ia lantas melihat ke arah jendela yang telah terbuka lebar. Ada jejak air di lantai kamar. Amel sedikit panik, ia mulai merasakan energi negatif memenuhi rumah ini. Ia memegang kepalanya yang mulai pusing. Kondisi seperti ini sering ia rasakan saat energi negatif itu lebih kuat darinya. Dengan cepat, Amel segera menutup jendela kamar dan menyibak gordennya secara cepat. Pintu kamar terbuka, Amel membalikkan badan. Sekelebat ia melihat sosok berbaju putih kecoklatan itu keluar dari kamar berbelok ke arah kanan, yang langsung menuju ke tangga. Amel langsung mengejarnya. Sosok itu menuruni tangga menuju ke lantai bawah dengan santai. Kamu siapa? Diam, sosok itu masih diam dan terus berjalan menuju ke bawah. Amel mengikuti dari belakang. Bau amis justru menyerba ke seluruh ruangan. Berbeda dengan Jessie, Amel sudah terbiasa dengan bau seperti ini. Tunggu. Sosok itu berhenti. Kepala dari sosok itu perlahan memutar ke belakang secara 360 derajat. Jantung Amel mendadak berhenti. Aliran darah seolah mengalir dengan cepat. Amel mengerjap memandangi sosok itu. Ia benar-benar tidak menyangka teriakannya membuat sosok itu marah. Sosok itu berteriak dengan kencang, mulutnya terbuka lebar. Ruangan seakan bergetar seolah paham dengan hal ini. Amel langsung menutup telinga dan juga matanya. Selang beberapa detik kondisinya kembali seperti semula. Amel membuka mata, sosok itu menghilang. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar. Melihat ke arah lantai bawah, ternyata sosok itu sudah berjalan menuju arah pintu belakang. Amel langsung menuruni tangga dengan cepat, mencoba menyusul ke arah sosok yang terus berjalan menuju pintu belakang. Tolong berhenti. Aku ingin bicara denganmu. Amel terus saja mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Sosok itu justru berjalan dengan cepat, lalu menembus pintu belakang dan hilang. Amel kembali mengejarnya. Ia membuka pintu yang terlihat hanya halaman belakang rumah dengan bunga-bunga dan juga ayunan yang bergerak karena hembusan angin. Merasa putus asa, Amel kembali menutup pintu dan berjalan ke kamar. Baru beberapa langkah ia dikagetkan dengan sosok yang merayap di langit-langit ruang tamu. Amel berhenti. Ia tak pernah melihat sosok seperti ini sebelumnya. Dalam keheningan, sosok itu terus merayap menuju kamar ruang tamu. Kamar mistis tak berpenghuni yang sengaja dikosongkan oleh kakak dan ayahnya. Amel yakin sosok ini sama dengan sosok yang menemui kakaknya tempo lalu. Tubuhnya hitam, tangannya mengulur panjang dengan kuku putih yang sangat tajam dan terlihat tidak kalah panjang. Rambut dari sosok ini sangat tipis, berwarna putih namun terkadang terlihat kuning keemasan. Amel masih saja terdiam di tempat. Ia tidak berani bergerak. Ia merasakan energi yang semakin kuat. Ia tahu untuk saat ini ia tidak bisa melawan sosok itu. Amel terus saja membiarkan makhluk itu merayap menuju tempatnya. Tak lama kemudian, pintu kamar tamu tersebut terbuka. Sosok itu berhenti merayap dan mendadak melihat ke arah Amel. Amel mengerjap, badannya gemetar saat menyadari bahwa sosok itu merasakan kehadirannya. Bau amis lagi-lagi menyerba ke penjuru lantai bawah. Kali ini berbeda. Baunya lebih tajam, hingga membuat Amel merasa mual dan ingin muntah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Keberadaan makhluk itu benar-benar menjebak Amel secara telak. Setelah sekian lama Amel berdiri, makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Amel. Tiba-tiba saja badan Amel terangkat ke udara. Dadanya menjadi sesak seolah ada tali yang tengah melilit badannya. Sosok itu turun ke lantai lalu berdiri. Ia berubah menjadi sosok yang tidak begitu menyeramkan. Entah bagaimana caranya, sosok itu kini telah menjadi seorang pria berpakaian serba hitam dengan wajah pucat dan mata memerah. Sementara Amel terus saja menendang-nendang kakinya di udara, berusaha untuk melepaskan jeratan yang membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak.
Sosok itu menyeringai, matanya menyimpan api yang telah berkobar, seolah hendak membalaskan dendam ke musuh. Kau dan kakakmu mencoba mengusik ketenanganku di sini. Pria itu berbicara pelan dengan nada yang sedikit menyeramkan. Amel masih tak mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Mengusik yang bagaimana? Ia merasa selama ini justru dia dan kakaknya yang terusik oleh kejahilan mereka. Pria seram itu menyibakkan tangannya ke samping, membuat Amel terbental dan menatap tembok. Amel langsung terkulai ke lantai, badannya sedikit lemas, namun ia masih cukup kuat untuk kembali berdiri. Setidaknya nafasnya sudah kembali lancar. Baru saja Amel berdiri, sosok itu sudah berada di hadapannya sekarang. Tangannya menyentuh dagu Amel, melihat wajah Amel dengan detail. Amel kembali tidak bisa bergerak. Ia tidak paham dengan energi dan kekuatan dari sosok itu. Mengapa ia tidak bisa melawan? Amel mencoba menahan air matanya. Tamparan keras dari tangan pria itu dilayangkan ke pipi Amel. Amel kembali tersungkur ke lantai, badannya semakin lemas. Ia sama sekali tidak bisa berbicara ataupun berteriak. Berulang kali ia mencoba bernapas lega, namun sosok itu terus menendang badan Amel. Isi perut Amel keluar akibat tendangan keras dari makhluk itu. Tak lama kemudian darah mengalir dari hidungnya. Amel mencoba menghindar. Ia menggerakkan badannya dengan merayap di lantai. Kakinya terasa tidak bisa lagi untuk berdiri. Sosok itu tertawa terbahak-bahak melihat kondisi Amel yang semakin lemah. Sosok itu membiarkan Amel merayap sejauh mungkin. Tak lama setelahnya pria itu berubah kembali menjadi sosok yang menyeramkan. Ia berjalan menghampiri Amel. Wajah Amel terlihat pasif. Tangannya bergetar. Ia tidak sanggup lagi untuk bergerak menjauh, namun tidak ingin menyerah. Amel mulai memberanikan diri. Ia menarik napas dengan dalam lalu menghembuskan perlahan. Dia segera menoleh ke arah sosok menyeramkan itu. Sosok itu masih menyeringai menertawai Amel. Dasar iblis, kau iblis, kau buruk, kau pantas untuk kembali ke neraka. Kata-kata kasar terlontar dari mulut Amel tatkala tenaganya kembali bangkit. Kau makhluk kotor yang bahkan tidak pantas berada di sini. Amel merasakan tubuhnya kembali normal. Ia lantas berdiri dan berhadapan dengan sosok itu. Jaraknya dengan sosok itu hanya terpaut sekitar 5 meter saja. Terlihat sosok itu semakin marah, seolah tidak terima dengan ucapannya. Matanya semakin memerah. Tubuhnya yang tinggi dengan kaki yang sangat panjang berlari menghampiri Amel. Dengan cepat sosok itu mendorong Amel ke sisi tembok. Ia mencekiknya. Amel kembali tidak bisa bergerak. Sosok itu sangat menyeramkan. Mulutnya terbuka menganga dari ujung telinga yang kanan sampai ke ujung telinga yang kiri. Taring-taring tajam terlihat keluar dari mulut makhluk itu. Amel menutup mata berusaha mengumpulkan tenaga. Sial. Ia masih saja dalam kendali sosok itu. Lehernya semakin sakit. Nafasnya tersengal di tenggorokan. Perlahan tubuhnya kembali terangkat ke udara. Karena tidak tahan, Amel membuka mata. Ia menatap sosok itu dengan tajam. Amel menahan sakit di tenggorokan dan juga berusaha menghemat nafas agar masih bisa bertahan hidup. Tatapan Amel semakin remang-remang. Badannya sudah sangat lemas. Lehernya juga terlihat samar. Sosok itu justru semakin kuat mencekik lehernya. Tak peduli dengan kondisi Amel, sosok itu seperti sudah menganggap Amel sebagai musuhnya. Hingga detik-detik terakhir, melintas bayangan putih yang membuat sosok itu terpental jauh. Bersamaan dengan itu Amel kembali terkulai ke lantai. Ia mengambil nafas sebanyak mungkin, namun fisiknya sudah sangat lemah untuk berdiri ataupun membuka mata. Ia tidak begitu jelas melihat bayangan tadi. Secara samar-samar Amel menyadari sosok menyeramkan tadi sudah menghilang dan tak lama setelah itu mata Amel tertutup. Amel merasa kepalanya sedikit sakit saat perlahan membuka mata. Sinar matahari yang masuk saat Jessie membuka tirai langsung menusuk matanya.
Dia sedikit memicing menghalau silau. Digerakkan kakinya terasa sakit dan kaku. Begitu juga lehernya yang terlihat masih sedikit samar akibat kejadian semalam. Tapi bentar, kok aku udah ada di kasur? Siapa yang mindahin aku? Amel langsung panik saat menyadari dirinya terbangun dari kasur. Perasaan semalam dia lemas dan tergeletak di lantai bawah. Apa hanya mimpi? Rasanya bukan. Sampai saat ini memar dan rasa sakit masih menyelimuti badan Amel. Kenapa, Mel? Kak, semalam kakak bangun? Enggak, kenapa? Kok aku ada di kasur ya? Lah kan emang kamu tidur di kasur. Kakaknya berbalik lalu menghampiri Amel dan duduk di tepi kasur. Kamu kecapean ya? Sorry ya, karena kakak semalam kayaknya kamu begadang. Enggak kok kak, nggak apa-apa. Santai aja kali. Yaudah kakak ke bawah dulu ya, masak sekalian beres-beres dapur. Oke kak. Jessie bangkit dari duduknya lalu berjalan keluar dari kamar. Kamu beres-beres ruang tamu dan sekitarnya ya. Amel menyibak selimut dengan cepat. Ia langsung turun dari ranjang dan berdiri di depan kaca. Dipandanginya seluruh wajah dan juga leher miliknya. Ia meraba pelan di sekitaran pipi dan juga leher. Rintih Amel saat menemukan beberapa luka memar di lehernya. Ia yakin semalam itu bukan mimpi. Lagian kalau mimpi kan gak mungkin rasa sakitnya bisa kerasa sampai sekarang. Toh kejadian semalam tadi baginya benar-benar nyata. Luka di sekitar badan dan juga kaki yang sedikit sakit cukup membuktikan bahwa semalam itu bukan mimpi. Setelah cukup memandangi wajahnya, Amel beranjak meninggalkan cermin. Saat hendak berbalik, Amel kembali merintih memegangi perutnya yang amat terasa sakit. Sekarang dia ingat perutnya semalam sempat ditendang oleh sosok yang ia temui. Tuh kan. Amel berdesis. Ia lantas pergi ke lantai bawah untuk melihat kondisi di sekitar ruang tamu. Amel menuruni anak tangga dengan pelan. Kakinya masih terasa sakit jika harus digerakkan secara cepat. Dia juga terlihat memegangi perutnya. Perut kamu kenapa, Mel? Gak apa-apa kak, sakit aja tiba-tiba. Kakaknya tidak begitu menghiraukan. Dia kembali mengirisi sayuran dan beberapa bumbu masak lainnya. Sesampainya di ruang tamu, Amel melihat sekeliling. Benar dugaannya bahwa kejadian semalam itu nyata adanya dan dia yang merasakan. Kondisi ruang tamu berantakan dengan sedikit percikan air di beberapa sudut. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memindahkan dirinya ke ranjang kamar. Kalau kakaknya nggak mungkin. Sang kakak masih cukup lemah semalam kalau untuk mengangkat Amel. Lagian kalau kakaknya tahu pun pasti udah panik duluan. Oke Amel, tenang. Amel mengelus dadanya tanpa berpikir panjang dan tidak mau membahas lebih dalam. Amel segera merapikan beberapa barang yang terjatuh dan mengepel lantai yang dibasahi air. Tidak perlu membutuhkan waktu lama, pekerjaan Amel sudah beres. Ia kemudian berjalan menuju kakaknya untuk membantu pekerjaan dapur. Udah beres? Udah kak. Udah, kamu langsung duduk aja di kursi. Perutmu juga lagi sakit kan tadi? Amel menarik kursi dari dalam meja makan. Lalu ia duduk. Kak, ayah masih lama ya pulangnya? Iyalah Mel, baru juga beberapa hari. Aku ngerasa aneh sama rumah ini kak. Jessie menarik kursi lalu duduk berhadapan dengan adiknya. Makin hari kakak juga ngerasain hal yang sama. Kayak ada yang aneh dengan rumah ini. Adi. Amel sedikit kaget saat kakaknya tiba-tiba menyebut nama itu. Kenapa kak? Anak kita pasti tahu seluk-beluk rumah ini. Amel menekuk kening. Ia memandangi kakaknya. Sepertinya apa yang dikatakan kakaknya benar. Kak Hadi pasti tahu cerita tentang rumah ini. Setidaknya dia bisa memberitahu sedikit agar mereka bisa menyelesaikan perkara yang ada di sini. Nanti kita bakal samperin dia. Ayo makan dulu Mel.
Amel dan Jesse melanjutkan sarapan paginya ditemani alunan musik yang Jesse putar dari ponselnya. Amel terlihat santai menikmati masakan kakaknya tersebut. Gak perlu diragukan lagi kalau untuk masakan Jesse dari dulu juga enak. Waktu mereka masih satu rumah, yang sering membuat sarapan atau makan malam itu adalah Jesse. Beda tipis dengan ibunya, mereka sama-sama handal dalam hal resep makanan. Tidak ada yang aneh-aneh dari keduanya hingga sosok wanita berbaju putih melintas menaiki anak tangga. Sosok itu terlihat bersih, beda dengan sosok yang sering muncul menggunakan baju kumuh. Amel mendadak merasakan angin berhembus melewati telinganya, lehernya juga merinding. Hal seperti ini sering ia rasakan ketika ada energi lain yang berada di sekitarnya. Kenapa, Mel? Enggak kok, Kak. Beberapa saat kemudian mereka berdua selesai sarapan. Amel mencuci piring sementara kakaknya membereskan perabot dapur dan beberapa sayuran tersisa. Keduanya kompak bekerja setidaknya untuk mempercepat waktu mereka. Tidak lama setelahnya pekerjaan mereka beres. Jesse berjalan untuk menuju kamarnya. Kamu tunggu di sini ya. Kakak ambil jaket sama mandi bentar. Oke, Kak. Jesse melangkah kemudian berhenti. Bentar. Kamu gak mandi? Amel menggeleng pelan sambil tersenyum. Ya udah deh, tunggu sini ya. Jesse beranjak pergi meninggalkan adiknya, sementara Amel duduk di kursi ruang tamu menunggu kakaknya siap. Ia tidak perlu mandi karena dia merasa tidak ada yang kotor dari dirinya. Wangi juga masih awet. Amel menghidupkan data internet di ponselnya. Beberapa notif pesan masuk melalui WhatsApp-nya. Amel menghiraukan hal itu. Ia membuka Google-nya dan mengetikkan kata kunci. Kematian keluarga di Rumah Putih Komplek Melati. Setelah selesai mengetik, Amel lalu menekan pencarian. Ia mengusap layarnya, barangkali menemukan beberapa artikel yang membahas mengenai rumah ini. Nihil, sedari tadi hanya artikel berita yang ia temukan. Berita itu hanya membahas mengenai kronologis kematian dan penghentian penyelidikan. Meskipun begitu, info itu sudah cukup untuk menambah informasi untuknya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa polisi menghentikan penyelidikan? Apakah karena tidak ditemukan pelakunya? Karena masih penasaran, Amel lanjut menelusuri artikel berita dari beberapa media. Tidak ada yang berbeda. Kesemua media hanya membahas hal yang sama. Dari yang ia baca, kematian satu keluarga tersebut cukup membuat masyarakat sekitar merasa gembar dan tentunya khawatir. Adapun satu keluarga yang direnggut nyawanya oleh si pembunuh itu adalah AS, 45 tahun, seorang ayah, RE, 40 tahun, seorang ibu. Lalu kedua anak mereka, BSW 8 tahun dan RGN 6 tahun. Amel hanya menemukan inisial saja. Itu wajar, namanya juga mereka korban. Saat tidak menyudahi pencarian, Amel melihat satu artikel menarik yang berjudul Rumah Tanah Tua di Komplek Melati. Amel tak merasa aneh. Ia langsung membaca artikel itu. Di artikel itu menjelaskan bahwa di Komplek Melati, komplek tempat ia tinggal, terdapat sebuah rumah yang selama ini menjadi perbincangan para warga. Rumah itu konon katanya dibangun sejak tahun 1975 oleh keluarga berketurunan Belanda yang menikahi gadis berketurunan Indonesia. Setiap harinya keluarga itu selalu berbaur dengan masyarakat sekitar. Tidak ada yang aneh dari mereka. Mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Bahkan seluruh warga sekitar selalu mengajak bermain anak itu. Mata Amel menatap serius ponselnya, mulutnya bergerak pelan membaca cerita pada artikel tersebut. Tanpa informasi yang jelas, artikel itu menuliskan bahwa selang beberapa tahun keluarga itu tinggal. Banyak kejadian aneh di Komplek Melati, kematian, kesurupan, dan kehilangan bayi yang sering terjadi. Warga menduga mereka melakukan sesembahan terhadap iblis. Karena warga sering mencium bau amis dan wangi di sekitar rumah mereka setiap menjelang sore. Pada tahun itu keadilan tidak begitu diterapkan. Siapa yang lemah ya mereka harus kalah.
Maka sore hari pada tanggal 17 November 1986, warga berbondong-bondong mengusir keluarga itu dari rumah tersebut. Mereka melempari api dan juga batu ke arah rumah itu tanpa sengaja mengenai jendela dan menghantam sang istri hingga tewas di tempat. Ayah dan juga anaknya berhasil kabur menyelamatkan diri melewati pintu belakang rumah. Sejak saat itu komplek terasa aman. Rumah itu pun juga disewakan oleh pengurus komplek. Sayangnya beberapa keluarga yang menyewa rumah itu selalu tidak betah dan memilih pindah. Puncaknya pada tanggal 17 November 2016, satu keluarga terbunuh. Rumah itu adalah rumah putih bernomor 17. Dada Amel mendadak tersengal. Ia menelan ludah lalu menatap ke depan. Rumah putih nomor 17. Itu rumah ini, rumah kakak dan ayahnya. Amel mencoba mencari artikel lain. Ia tidak bisa menemukan. Hanya satu itu saja yang menjelaskan. Itu pun bagi Amel tidak begitu jelas. Ayo Mel. Suara sang kakak tiba-tiba mengagetkan Amel. Kenapa lagi kamu? Nggak apa-apa kak. Ayo kak. Mereka berdua keluar dari rumah dan mengunci semua pintu dengan langkah yang santai. Amel menarik gerbang untuk membukanya lalu menutup kembali saat mereka sudah berada di luar. Ada di rumah nggak ya dia? Ada lah pasti kak. Kemana lagi emang sepi kayak gini? Tidak perlu membutuhkan waktu lama, mereka telah tiba di kediaman Hadi. Kamu panggil dia? Perintah kakaknya. Amel mengikuti tanpa banyak bertanya. Permisi. Amel memanggil Hadi. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Kalian toh? Kirain siapa? Ayo masuk. Segera Amel dan Jessie mengikuti Hadi dari belakang. Kemudian mereka duduk di kursi ruang tamu rumah Hadi. Tunggu ya, aku ambilin minum dulu. Suasana terlihat hening. Amel sibuk dengan ponselnya berharap menemukan artikel lain yang membahas hal tadi. Sungguh dia masih belum puas dengan info. Sementara Jessie, ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Terlihat banyak lukisan-lukisan di rumah Hadi. Beberapa foto keluarga juga terpasang di ruang tamu, termasuk foto Hadi yang memegangi piala. Nampaknya ia terlihat anak yang berbakat. Sepi ya? Rumah aslinya kayaknya bukan ini deh kak. Dia sendirian di sini sama kedua adiknya. Mana? Mungkin lagi ke rumahnya. Jessie mengangguk dan kembali melihat-lihat lukisan yang nampak adalah karya Hadi. Tak lama setelah itu Hadi datang membawa 2 cangkir teh untuk mereka berdua. Kalau boleh tahu ada apa ya? Kita cuma pengen tahu tentang rumah yang gue huni itu. Ya kak, soalnya makin hari kami tuh ngerasa aneh gitu sama rumah itu. Iya benar, apalagi adik saya ini dia yang kayaknya paling sering bermasalah. Apa yang paling sering kalian lihat di sana? Sosok pakai baju putih kecoklatan gitu, wajahnya penuh dendam kayaknya. Sama sosok aneh banget, dia merayap kadang berubah jadi pria. Jessie dan Hadi menatap Amel. Jessie sedikit bingung dengan ucapan adiknya. Benar sih ada sosok yang merayap di tembok karena dia sendiri juga ngalamin. Tapi kalau untuk yang berubah menjadi laki-laki sejauh ini dia belum. Sejarah rumah itu gimana sih kak? Aku tadi baca di artikel rumah itu udah ada sejak tahun 1975 ya. Kalau secara berdirinya rumah itu aku kurang paham ya. Sejauh ini sih yang aku tahu cuma kasus pembunuhan 2016 lalu. Boleh ceritain tentang pembunuhan itu? Hadi diam sejenak. Ia menarik nafas lalu menelan ludah. Ia memandangi kedua kakak beradik itu seolah penuh rasa ingin tahu. Dulu keluarga ini menyewa rumah itu pada tahun 2015 karena sang kepala keluarga pindah bekerja di sekitar sini. Mereka menyewa rumah sekaligus menawarkan siapa yang mau menjadi pembantu untuk merawat kedua anak mereka.
Kebetulan kala itu ada Bi Rumi yang melamar sebagai pembantu dan mereka menerima langsung. Sepasang suami istri itu terlihat sangat sibuk sampai-sampai sering melupakan kewajiban mereka pada anak. Untung ada Bi Rumi yang sangat baik hati. Meski kadang dibentak, Bi Rumi tetap tulus membantu mereka merawat kedua anak mereka. Kasihan juga kalau lihat anak mereka sendirian di rumah. Hari terus berlalu, terdengar kabar mereka sering diganggu oleh penunggu rumah itu. Sebenarnya dari dulu juga gitu, setiap ada yang pindah pasti gak betah. Cuma keluarga itu yang bertahan sampai lama. Kesibukan suami istri itu membuat mereka tidak sempat memikirkan hal-hal aneh yang ada di rumahnya. Pernah beberapa kali kedua anak mereka mengalami kesurupan dan kejang-kejang pada sore hari. Lagi-lagi hanya Bi Rumi sendiri yang mengawasi dan membantu kedua anak itu. Suasana terasa begitu hening, hanya terdengar sayup angin di luar dan suara Hadi yang bercerita. Warga mulai menyarankan untuk mereka pindah rumah atau mengungsi untuk sementara. Sudah sejak lama rumah itu dijuluki tempat iblis. Banyak yang menyebut dengan rumah tanda tua, tapi suami istri itu tidak menghiraukan nasihat warga. Mereka tetap memilih untuk tinggal di sana. Puncaknya pada tahun 2016, tepatnya malam hari. Katanya gerombolan orang dengan jubah hitam masuk ke dalam rumah. Mereka menyerbu dan melukai sang suami dengan pisau. Karena merasa terancam, sang suami mencoba melindungi seisi rumah. Ia menyuruh Bi Rumi untuk sembunyi di belakang bersama istrinya dan anak-anaknya. Tapi naas, sang suami mati terpenggal oleh sekelompok orang itu. Tidak puas, mereka menyusuri rumah dan menemukan sang istri yang mencoba melindungi putrinya. Dengan penuh kejahatan, salah satu dari mereka langsung mengarahkan pisaunya untuk menusuk sang istri dan perempuan itu hingga tewas. Bi Rumi yang sempat kabur mencoba membawa anak laki-laki mereka, namun dihadang oleh beberapa orang di belakang. Dengan berani Bi Rumi tetap berlari, tapi sayangnya ia tersandung batu dan terjatuh. Tebasan parang panjang mengenai sang anak laki-laki hingga kepalanya terjatuh di tanah. Bi Rumi yang kakinya juga terkena pedang harus berlari melewati gerbang belakang sambil berteriak meminta bantuan. Jesse dan Amel merasa tidak tega mendengarkan cerita dari Hadi. Akhirnya warga datang, namun sekelompok itu sudah pergi. Polisi pun sampai sekarang tidak bisa menemukan. Kalau kalian lebih ingin tahu, coba kunjungi rumah Bi Rumi, gak jauh kok dari sini. Aku rasa trauma dia sudah hilang dan dia satu-satunya orang yang bisa bantu kalian mungkin nanti. Amel dan Jesse saling tatap. Hadi menuliskan alamat Bi Rumi di kertas, selalu memberikannya kepada Jesse. Kalau kalian merasa gak mampu, lebih baik segera pergi. Tapi kalau kalian masih ingin mencari tahu, ya gak masalah. Aku bisa bantu juga kok, rumah kita dekat. Hubungi aku jika butuh. Kalian berdua kan cewek, gak baik juga kalau sendirian. Makasih Hadi untuk infonya. Gue sama Amel akan coba buat ke rumah Bi Rumi, barangkali beliau juga mau ke rumah kami buat kerja. Karena kami juga lagi ditinggal pergi sama ayah kami. Perbincangan mereka pun berhenti setelah menemukan sedikit info. Akhirnya Jesse dan Amel berpamitan untuk pulang. Jangan tanya Amel puas atau belum, jelas saja dia belum puas. Ia masih penasaran dengan kejadian dahulu yang menimpa rumah itu. Tapi untuk saat ini ia bersama kakaknya akan fokus terlebih dahulu tentang kematian satu keluarga itu. Mungkin esok hari mereka akan mengunjungi rumah Bi Rumi. Sudah pukul 8:30 pagi dan Amel masih saja bernyanyi di dalam kamar mandi. Seperti yang direncanakan sebelumnya, hari ini keduanya akan mengunjungi rumah Bi Rumi untuk mendapatkan informasi sekaligus menawarkan kepada beliau untuk menjadi pembantu kembali di rumah ini.
Bagaimana juga baik Jessie dan Amel tidak mungkin terus-terusan sendirian di rumah, apalagi kondisi yang semakin memanas. Jessie sebenarnya merasa semua ini sangat konyol. Selama ini ia tidak pernah percaya dengan namanya hantu, arwah, iblis, dedemit dan sebagainya. Sekalipun dulu ia sering melihat adiknya yang cerita tentang dunia mereka, tapi tidak pernah sekalipun Jessie percaya dengan hal itu. Tapi saat ini semua berbeda, penampakan-penampakan baik secara langsung ataupun tidak. Hal-hal ganjil, mimpi buruk yang berturut-turut telah memaksa Jessie untuk mencari dan menguak sebuah kebenaran. Amel buruan. Bentar lagi kak, satu lagu lagi. Amel kembali menyalakan shower dan bernyanyi. Keburu siang Amel. Iya. Selesai mengingatkan sang adik, Jessie merebahkan badannya di kasur. Ia kemudian menghidupkan ponsel miliknya untuk melihat-lihat aktivitas teman-temannya di sosial media. Digerakkan ibu jarinya untuk menggeser layar ponsel. Dari awal dia membuka Instagram. Timelinenya hanya dipenuhi dengan postingan berita dari beberapa media yang ia ikuti. Jessie memang tipe anak yang jarang mengunggah kegiatannya di sosial media. Dia pun juga memilih untuk mengatur akun sosial medianya ke setelan pribadi. Jarang sekali Jessie mengikuti artis-artis atau sebagainya. Ia lebih memilih untuk mengikuti media-media atau akun-akun informasi lainnya. Sementara itu Amel keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah sangat rapi. Kak, sekolahmu gimana kak? Tanya Amel yang tengah mengusap rambutnya menggunakan handuk sambil berdiri di depan cermin. Jessie bangkit dari tidurnya, berjalan mengambil tas dan menghampiri Amel. Gak usah dipikirin, itu urusan kakak, tenang aja. Buruan, keburu siang nanti. Jessie keluar terlebih dahulu meninggalkan sang adik di kamar. Ia bermaksud untuk memanaskan mobil terlebih dahulu. Lama tidak ia pakai mobil ayahnya ini. Dengan sedikit bedak di permukaan wajahnya, Amel sudah terlihat begitu cantik. Ia menyisir rambutnya lalu menggunakan parfum milik kakaknya. Tak lama setelah itu Amel telah selesai bersiap-siap. Suara ketukan dari balik jendela membuat Amel berhenti melangkah. Ia berbalik arah dan berjalan pelan menuju jendela. Tak mungkin rasanya jika ada orang kelewat bosan mengetuk jendela kamar ini. Lagian kamar ini juga ada di lantai 2. Dikibarkannya tirai putih yang menutupi jendela itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Amel hanya melihat jendela yang tak tertutup rapat. Mungkin hanya angin. Tanpa berpikir aneh-aneh, Amel segera menutup rapat jendela itu. Ia kemudian bergegas menghampiri kakaknya yang sudah ada di bawah. Di garasi mobil, Jessie mendapati mobil ayahnya susah dinyalakan. Berulang kali ia coba, tapi tetap saja tidak berhasil. Hingga kesekian kalinya akhirnya mobil itu menyala. Khawatir nanti bermasalah di tengah jalan, Jessie memutuskan untuk membiarkan mobil ini menyala untuk beberapa menit ke depan. Ia lantas masuk kembali ke dalam rumah, tapi langkahnya berhenti saat ia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Jessie memutar kepala, tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Sosok seram itu kembali muncul. Ia berdiri di samping mobil dengan kepala yang terus menunduk. Wajahnya tertutup rambutnya yang sangat panjang, sementara darah menetes dari badannya. Mel. Iya kak, tolong ambilin buah yang ada di kulkas ya, buat cemilan aja sih. Kakak mau nyiramin bunga bentar di belakang. Amel langsung menuju dapur. Ia membuka kulkas kemudian mengambil buah yang telah diiris dan dimasukkannya ke wadah oleh kakaknya. Di belakang, Jessie menyalakan keran air yang telah terhubung selang yang lumayan panjang. Ia hendak menyirami tanaman bunga milik ayahnya. Sudah seminggu Pak Rahmat belum datang ke rumahnya. Biasanya beliau yang menyirami, tapi beliau katanya lagi ada acara keluarga di kampung halamannya. Itu tidak masalah buat Jessie. Menyirami bunga juga menjadi hobinya sejak kecil. Tetesan air dari selang yang Jessie arahkan mulai membasahi tiap-tiap bunga yang tersusun rapi di pinggir kolam renang miliknya. Hijau daun yang segar menambah kesan sejuk halaman belakang rumah Jessie.
Sebenarnya tidak ada sisi menyeramkan jika kamu berada di sini. Justru nuansa alam begitu terasa seperti taman-taman bunga pada umumnya. Hingga akhirnya Jessie terdiam beberapa saat. Selang yang ia pegang terjatuh dengan air yang terus mengalir. Tatapannya mengarah ke sebuah ayunan kecil tak jauh dari hadapannya. Terdapat sosok wanita berbaju putih bersih, tengah tersenyum memandangi Jessie. Jessie mengucek matanya berulang kali. Sosok itu belum hilang. Sosok yang saat ini ia temui berbeda dari sebelumnya. Sosok ini lebih bersih dan cantik. Wajahnya seperti wanita Indonesia pada umumnya. Hanya saja sedikit terlihat sayu dan pucat. Sosok itu tersenyum ke arah Jessie. Hingga sesaat kemudian ia menghilang. Kembali Jessie mengucek matanya. Saat ini ia benar-benar memastikan bahwa sosok itu sudah tidak ada. Terima kasih. Sosok itu berbisik di telinga Jessie. Jessie tersentak. Ia kaget. Ia kemudian melihat ke samping kanan. Tidak ada siapa-siapa. Jessie menarik nafas. Mulai sekarang ia sudah bisa mengontrol dirinya. Kak? Jessie berbalik badan. Udah kak. Udah kok udah. Amel menatap kakaknya penuh kecurigaan, seperti ada yang aneh. Setelah mematikan keran air, keduanya lalu bergegas menuju garasi untuk berangkat menuju rumah Bi Rumi. Gak ada yang ketinggalan kan? Gak ada kok kak. Lagian mau bawa apa? Perlahan Jessie memundurkan mobilnya ke belakang. Kamu turun lagi deh. Kenapa kak? Tuh. Jessie melirik ke gerbang yang belum dibuka. Amel mendesis. Tanpa ucapan ia keluar mobil lalu berjalan membuka gerbang depan. Setelah memastikan mobil keluar dari halaman, Amel langsung menutup kembali gerbang tersebut. Tak lupa ia menguncinya. Nyalain musik dong. Lagu Night Change milik One Direction berbunyi tatkala Jessie menghidupkan musik di dalam mobilnya. Selalu One Direction. Kenapa? Iri bilang bos. Enggak sih, kurang suka aja. Kamu mah. Mobil Jessie terus melangkah menyusuri jalanan kompleks. Sekitar 5 menitan mereka telah keluar dari gang kecil yang menghubungkan komplek mereka dengan jalan raya. Kamu sambil lihat-lihat ya. Kamu pastiin alamat yang kamu search di Google Maps sama dengan alamat yang ditulis tadi. Amel lalu mengeluarkan catatan kecil yang kemarin sore ditulis tadi. Ia kemudian memastikan telah mencatat dengan jelas di Google Maps. Musik terus berputar di dalam mobil. Jessie menikmati alunan musik yang dibawakan oleh sekelompok band asal Inggris tersebut. Sejak kecil ia memang gemar mendengarkan lagu-lagu mereka. Sementara Amel, ia masih fokus dengan ponselnya. Sesekali ia mengecek di maps apakah kakaknya berjalan sesuai arah. Mobil mulai masuk di sebuah kampung yang sederhana. Terlihat beberapa anak kecil telanjang dada dan bermain sepak bola. Sebagian anak perempuan bermain masak-masakan atau permainan tradisional lainnya. Ini mengingatkan dengan masa kecil mereka kala dulu. Menit demi menit telah berlalu bersama dengan lajunya mobil. Akhirnya mereka tiba juga di sebuah pengkolan kecil dengan jalan yang masih berupa tanah. Mobil berjalan dengan pelan. Amel terus memandu arah jalan. Lalu mobil hitam itu berhenti di sebuah rumah kayu dengan halamannya lumayan lebar dan lengkang. Jessie dan Amel menatap rumah itu. Model rumah ini khas banget dengan rumah Betawi tempo dulu. Kesejukan juga masih dirasakan di lingkungan ini. Jessie keluar terlebih dahulu dari mobil. Disusul Amel dengan merapikan pakaiannya. Keduanya berjalan lalu berhenti tepat di depan mobil. Amel menghirup napas perlahan, merasakan kesejukannya memenuhi rongga dadanya. Beberapa burung lewat di atas mereka seolah berkejar-kejaran menuju pohon mangga di sisi kanan rumah. Tak lama setelah itu wanita berusia sekitar 45 tahun keluar dari dalam rumah. Meskipun sudah berbadan 4, wanita itu masih terlihat muda. Nyaris tidak ada kerutan di wajahnya. Jessie dan Amel berjalan menuju teras rumah. Permisi.
Benar ini rumah Bi Rumi? Iya, ada yang bisa saya bantu, nak? Setelah menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke rumahnya, Bi Rumi menawarkan mereka untuk masuk ke dalam. Beberapa warga yang melintas di depan rumah melirik ke arah mereka, seolah penasaran dengan dua gadis yang datang ke rumah itu. Tak lupa mereka juga menyapa memanggil nama Bi Rumi. Sudah menjadi tradisi tersendiri keeratan tetangga di sebuah pedesaan. Jadi kalian berdua ini penghuni baru rumah itu? Tanya Bi Rumi sambil menghidangkan teh hangat dan roti serta beberapa buah-buahan desa hasil panen. Jesse dan Amal mengangguk. Silakan dinikmati. Maaf ya, cuma bisa nyediain kayak gitu aja. Ya ini gubuk saya, tempat saya tinggal. Saya sudah lama hidup sendiri sejak kematian suami saya. Jesse tersenyum sambil mengambil secuil roti yang dihidangkan oleh Bi Rumi. Kalau boleh tahu apa alasan kalian memilih rumah itu? Sebenarnya saya dan ayah saya yang menyewa rumah itu. Kalau adik saya ini dia tinggal di rumah ibunya, cuma karena ayah saya lagi pergi, jadi dia menemani saya sampai ayah saya pulang. Adik kamu ini auranya beda ya. Keduanya sedikit kaget dengan ucapan beliau. Saya tahu kok kamu sensitif ya sama energi yang ada di rumah sana. Amel terdiam sejenak, yang memandangi kakaknya kemudian berucap, Iya Bi, ya begitulah. Walah. Bi. Jesse mulai berbicara. Bi Rumi menatap Jesse. Apa Bibi mau ikut bersama kami, menemani kami di sana sekaligus bantu-bantu kami? Kalian meminta saya untuk menjadi pembantu di rumah itu lagi. Jesse terlihat takut, ia merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Sementara Amel ia menatap wajah Bi Rumi dengan penuh rasa penasaran. Apa ya kalian menyetujui? Sudah kok Bi, justru beliau yang menyarankan. Bi Rumi sempat terdiam, tatapannya kosong dan tertuju pada segelas teh. Sebenarnya berat bagi saya untuk kembali ke rumah itu. Kejadian yang dulunya tidak pernah saya bayangkan benar-benar menyiksa luka pada pikiran saya. Iya, tepat 1 bulan setelah saya kehilangan suami saya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Sekaligus agar saya tidak merasa sepi. Awalnya semua saya kira berjalan baik. Sampai akhirnya kejadian itu datang menimpa saya. Baru 1 tahun yang lalu saya benar-benar bisa kembali bangkit lagi. Kami tidak memaksa kok Bi. Gak apa-apa Bibi, terima tawaran kalian. Jesse dan Amal nampak senang mendengarkan jawaban Bi Rumi. Itu artinya mereka berdua bisa merasa aman dan sedikit tenang di rumah itu. Kalau begitu Bibi siap-siap dulu ya. Oh iya Bi, warung di sebelah mana ya Bi? Mau beli obat penyegar tenggorokan Bi. Oh kamu keluar saja terus nanti belok kanan. 2 rumah dari sini ada warung lumayan besar, itu paling lengkap di sini. Amal kemudian berdiri disusul Bi Rumi yang berjalan ke kamarnya untuk bersiap-siap. Sementara Jesse yang memilih untuk menunggu dalam rumah. Kak, keluar bentar ya kak. Iya, jangan lama-lama. Amal melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumah yang sederhana namun terlihat mahal ini. Ia berjalan mengikuti petunjuk yang Bi Rumi sampaikan kepadanya tadi. Tak lama kemudian ia sampai di depan warung yang sangat lebar dan lengkap, lebih tepatnya toko. Toko ini terbagi menjadi 2 pintu besar, satu untuk sayuran dan kebutuhan pokok, satunya lagi untuk keperluan selain kebutuhan pokok. Amal membuka pintu toko. Ia masuk ke dalam dan menuju ke tempat rak yang menyediakan minuman yang ia cari. Dengan gerakannya sedikit cepat, Amal segera mengambil dan membawanya ke kasir.
Ia kemudian menyerahkan pecahan 50.000 sambil menunggu uang kembalian. Ia sempat untuk membuka ponselnya sekedar melihat-lihat saja. Karena tidak ada apa-apa juga di ponselnya, notif dari siapa yang ia tunggu. Selang beberapa waktu, penjaga kasir menyerahkan kembalian kepada Amel. Setelahnya Amel keluar dari pintu. Ia melihat ada seorang pria berjalan di depannya. Nampaknya pria tersebut baru saja membeli sayuran di kedai samping. Tatapannya tak sengaja melihat dompet pria tersebut jatuh. Amel berlari mengambil dompet coklat kehitaman yang terjatuh di pinggir lubang jalan. "Pak, tunggu!" Amel memanggil. Pria itu berbalik badan. Ia menatap ke arah Amel yang berjalan ke arahnya. "Dompet Bapak jatuh." Pria itu meraba-raba saku celana dan jaketnya. Ia tidak menemukan ada dompet di dalamnya. Setelah itu ia melihat ke arah dompet yang disodorkan Amel, memastikan bahwa itu benar dompetnya. "Oh, makasih banyak ya, Nak." "Ya Pak, sama-sama." "Kamu siapa? Saya gak pernah lihat kamu di sini." Saya bukan orang sini, Pak. Rumah saya di sana, di daerah Komplek Melati." Pria itu menatap serius. Ia terdiam. Amel merasa aneh karena tatapannya. "Kamu penghuni baru di sana?" "Bukan saya sih, Pak, tapi kakak saya dan ayah saya." "Kakak dan ayah kamu, mereka tinggal di mana?" "Rumah putih bernomor 17. Pria itu kembali bertanya. Dengan pertanyaannya sedikit membuat Amel merasa heran. "Iya Pak, mereka tinggal di sana." "Kenalin, saya ini Roda Livercoon, putra dari Baron Quinn." Amel menganga saat mengetahui pria yang ada di hadapannya sekarang. "Saya tidak tahu pasti tentang rumah itu, tapi rumah itu penyebab ibu saya dulu meninggal. Keluarga saya dituduh kala itu. Padahal keluarga kami juga korban. Sampai saat ini ayah saya sakit-sakitan karena menyesal tidak bisa menyelamatkan ibu saya dulu. Kala itu saya masih kecil." Pria itu berbicara dengan nada yang serius. "Amel?" Amel menengok ke belakang. Ia menyadari kalau dia sudah terlalu lama di sini. Nampaknya di sana kakaknya dan Birumi sudah siap. "Itu kakakmu?" Amel mengangguk. "Sepertinya kamu tidak punya waktu lama ya. Ini kartu identitas saya jika sewaktu-waktu kamu membutuhkan." Sambung pria itu sambil menyerahkan kartu kecil kepada Amel. Amel menerimanya dan langsung menyimpannya di saku celana miliknya. "Saya pulang dulu, istri dan ayah saya sudah menunggu. Saya hanya berpesan pada kalian untuk tetap hati-hati. Banyak ruangan tersembunyi di balik rumah itu. Temukan. Kalian akan menyelamatkan banyak orang jika berhasil." Pria itu segera berbalik meninggalkan Amel. Amel sendiri malah dibuat bingung dengan ucapannya. Ruangan apa yang dimaksud? Memang sih rumah itu lebar, tapi setahu dia hanya ada beberapa ruangan saja di sana. Amel segera menghampiri kakaknya. Ia berniat untuk memikirkan ucapan pria itu. "Lama bener kamu." Amel hanya tertawa. Ketiganya lalu masuk ke dalam mobil. Amel menemani Birumi duduk di kursi tengah, sementara kakaknya menyetir di kursi depan. Mereka menyusuri jalanan desa yang rata-rata masih tanah. Kebetulan saat itu tidak ada hujan, jadi jalanan masih terlihat keras dan nyaman untuk dilewati. Amel membuka pembicaraan. Bi, emang rumah itu usianya berapa ya?" Jessie memandang ke belakang dari kaca spion yang ada di dalam. "Bibi kurang tahu, tapi dulu dibangun oleh orang Belanda yang menikah dengan wanita Indonesia. Bibi gak tahu pasti sejarahnya." "Kenapa polisi menghentikan kasus ini ya, Bi?" "Lebih dari 1 tahun kasus ini tidak menemukan titik terang. Bibi sendiri sampai capek buat jadi saksi. Tiap hari harus memenuhi panggilan. Bibi sudah menjelaskan dengan detail, tapi kasus ini tidak ada titik terangnya.
Kalau boleh tahu Bi, kejadian malam itu dulu bagaimana ya? Amal memberanikan diri untuk bertanya. Ia masih penasaran. Sebenarnya ia tidak memaksa Birumi untuk menjawab. Takutnya Birumi masih menyimpan rasa trauma. Birumi terdiam sesaat. Ia menatap ke depan. Begitu juga dengan Jessie. Meskipun menyetir sesekali, ia melirik ke belakang. Dulu Birumi mulai bercerita tentang kejadian mengenaskan yang telah merenggut 4 nyawa sekaligus. Amal membenarkan posisi duduknya. Ia mendengarkan kata demi kata yang terucap dari mulut Birumi. Ia berusaha menyerap informasi yang Birumi sampaikan. Di kursi depan, Jessie memelankan mobilnya. Ia juga berusaha mendengarkan cerita dari Birumi. Februari 2015. Saya Rumi Marianti atau yang biasa dipanggil Rumi. Keseharian saya sebagai seorang istri membantu suami saya bekerja di kebun milik keluarga saya yang diwariskan kepada saya. Hari itu adalah 3 bulan sejak kami memutuskan untuk menikah dengan resepsi yang cukup sederhana. Tidak banyak yang tahu perihal pernikahan kami. Saya sendiri bukan tipe orang yang terlalu mengumbar perihal hubungan. Malam hari, tepatnya tanggal 16 Februari 2015, ada sekelompok orang yang masuk ke rumah kami. Kala itu, saya dan suami saya tengah tertidur pulas karena lelah sehabis bekerja di kebun. Saya mendengar suara gaduh dari luar, seperti pintu yang dipaksa untuk didobrak. Karena hal itu, saya mencoba membangunkan suami saya. Awalnya suami saya sangat susah dibangunkan, wajar. Kebun kami masih masa pertumbuhan sehingga suami saya bekerja dari pagi sampai menjelang malam. Makanya ketika ia tertidur, ia begitu pulas sekali. Berulang kali aku mencoba membangunkannya hingga akhirnya ia terbangun. Suamiku segera mengenakan pakaiannya. Ia tidak lupa mengambil sebuah balok kayu yang berada di kolong ranjang kami. Awalnya aku hendak keluar dari kamar, tetapi suamiku memerintahkan agar aku tetap berdiam di sana. Begitu cintanya ia denganku hingga tidak mau melihat aku kenapa-napa. Aku mendengar cekcok, beberapa pukulan juga terdengar dari kamar. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari kamar. Aku tak tega melihat suamiku disiksa di sana. Betapa kagetnya saat menyadari suamiku telah diikat dan ditendang terus-menerus oleh mereka hingga akhirnya sebuah pedang diarahkan ke leher suamiku. Aku melihat darah mengalir kental dari leher tatkala kepala suamiku terjatuh menggelinding di lantai. Badanku mendadak lemas, aliran darah seperti berhenti. Aku tersungkur ke lantai. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sementara lantai ruang tamu telah penuh dengan darah. Tidak ada hentinya darah itu mengalir deras dari leher suamiku. Beberapa saat kemudian kelompok itu menyadari aku tengah mengintipnya. Aku takut. Aku berdiri tapi mereka hanya tersenyum. Aku melihat beberapa dari mereka mengambil darah suamiku. Mereka memasukkan darah tersebut ke plastik kecil. Kala itu aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah dirasa cukup, mereka kemudian keluar meninggalkanku. Bodohnya aku, kenapa aku tidak berteriak kala itu juga? Tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Yang jelas kala itu aku benar-benar tidak bisa merasakan apa-apa. Semalaman saya menangis di hadapan jenazah suami saya. Saya tak terpikir untuk segera keluar rumah. Saya justru terus menangisi suami saya yang kala itu sudah tewas. Darah juga membasahi baju saya saat saya tergeletak lemas di samping suami saya. Hingga keesokan harinya tetangga berbondong-bondong datang ke rumah kami. Saya tidak begitu ingat, yang jelas saya terbangun saat jenazah suami saya hendak dimakamkan. Kepergian suami saya tentu menyisakan luka yang begitu mendalam. Butuh waktu 1 bulan untuk saya bisa kembali normal.